Kerak telur, es rendang mayang, soto Betawi, gado-gado, dan pecel gabus adalah jenis kuliner dari Betawi. Untuk budayanya ada tanjidor, ondel-ondel, gambang kromong. Dan untuk pakaian ada kebaya encim, baju sadria, pangsi Betawi, pakaian bangsawan ujung serong, dan pakaian pengantin Betawi. Halo rekan-rekan, bertemu kembali bersama saya Irfan Traveler, fotografer, konten kreator, dan certified tourist guide. Dalam video kali ini kita akan mengunjungi booth dari Provinsi DKI Jakarta di pameran craft beberapa waktu lalu. Nah, di sini kita akan melihat jenis aneka jenis kerajinan dari Betawi. Nah, seperti apakah? Yuk kita lihat videonya berikut ini. Ini adalah booth dari Provinsi DKI Jakarta yang kami kunjungi. Kita mulai dari kebaya encim rekan-rekan. Kebaya encim akan dipakai oleh kaum wanita dari gadis remaja, perempuan muda hingga perempuan setengah baya. Nah, tahukah rekan-rekan, kebaya encim merupakan pakaian yang memiliki unsur campuran dari budaya Tionghoa dan agak berbeda dengan kebaya-kebaya lainnya. Ciri khas dari kebaya encim adalah potongan yang longgar dan kerah yang bulat, serta menggunakan kain batik yang dihiasi dengan sulaman benang emas atau perak. Dan bila kita lihat asal-usul kebaya encim adalah hasil dari akulturasi atau pencampuran dari kebudayaan Betawi, Melayu, Tionghoa, dan Belanda sekitar abad 19 Masehi. Di masa itu banyak orang-orang Tionghoa yang datang ke Betawi untuk berdagang, lalu mereka menikah dengan orang Betawi dan melahirkan keturunan yang disebut sebagai peranakan Tionghoa. Untuk peranakan Tionghoa sendiri juga ada di provinsi-provinsi lainnya, di mana banyak dari pria-pria Tionghoa yang menikah dengan perempuan pribumi di lokasi tersebut. Awalnya kebaya ini merupakan pakaian sehari-hari yang dikenakan oleh peranakan Tionghoa, namun dengan berjalannya waktu, maka pakaian kebaya encim juga mulai dikenakan oleh masyarakat Betawi secara umum. Bahkan sekarang rekan-rekan yang suka untuk melihat acara-acara pagelaran fashion show, banyak para desainer-desainer yang menampilkan kebaya encim sebagai karya desain mereka dan dibawakan oleh para model di atas catwalk. Sebagai seorang fotografer dan juga jurnalis di media online tabloidhits.com, Irfan juga beberapa kali mengabadikan acara-acara fashion show dengan kebaya encim sebagai fashionnya. Nah, ini juga merupakan kerajinan Betawi. Kita bisa melihat aneka kerajinan dari perak dan emas seperti bros, terus juga tusuk rambut dan juga kalung dan juga gelang di sini. Dan ini adalah hasil dari kerajinan para pengrajin di kota Jakarta, rekan-rekan. Nah, mana nih dari bros, pita, cincin, gelang, kalung yang rekan-rekan ingin ambil sebagai kenang-kenangan? Kembali ke kebaya encim, ciri khasnya adalah potongan yang longgar dan kerah yang bulat, serta sulaman benang emas atau perak yang menghiasinya. Di bagian bawah kebaya juga akan dihiasi dengan rumbai-rumbai rekan-rekan. Dan ini adalah salah satu t-shirt. Kita bisa melihat pulau-pulau Kepulauan Indonesia, dan ini kita bisa melihat kerajinan lainnya dari seperti t-shirt, kemudian juga ada tas kecil, dan di belakang sana tadi kita lihat tas yang bisa kita tenteng. Dan ini merupakan ada tumbler dengan tulisan Jakarta, ada cangkir, kemudian tatakan, dan juga piring dengan ornamen-ornamen khas Jakarta. Dan di sini kita juga bisa melihat seperti tas-tas dengan hiasan-hiasan yang sangat menarik rekan-rekan. Dan untuk pembayarannya juga bisa menggunakan kris selain menggunakan uang tunai rekan-rekan. Lalu bagaimanakah jenis-jenis dari kebaya encim? Kebaya encim memiliki beberapa jenis seperti kerancang. Ini merupakan jenis yang paling umum. Kebaya ini memiliki model seperti
Ujungnya yang meruncing ke bawah di bagian depan sekitar 20-30 cm dari bagian datar di pinggul. Lalu juga ada jenis kembang goyang. Ini merupakan kebaya dengan motif bunga-bunga yang bergerak-gerak saat dikenakan. Bunga-bunga ini biasanya berwarna cerah seperti warna merah, kuning dan biru, dan biasanya dikenakan oleh ibunda dari kedua pengantin pada pernikahan adat Betawi. Kebaya ini juga sering digunakan oleh para tamu undangan. Yang ketiga adalah jenis kembang sepasang yang memiliki motif bunga-bunga yang saling berpasangan, dan kebaya ini biasanya dikenakan oleh wanita Betawi di acara-acara adat seperti pernikahan, khitana, dan acara formal lainnya. Lalu ada motif kembang nyamuk. Motif ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-19 Masehi saat munculnya kebaya encim. Motif kembang nyamuk terinspirasi dari budaya Tionghoa yang melambangkan kemakmuran dan keberuntungan. Memiliki motif bunga-bunga kecil yang menyerupai nyamuk. Dalam pernikahan adat Betawi, kebaya encim biasanya dipadukan dengan kain sarung batik dan selendang. Aksesorisnya bisa digunakan perhiasan emas atau perak seperti kalung, gelang, dan juga anting. Di kebaya encim, ke bawah lengannya melebar sehingga tampak sedikit lebih besar dibanding ukuran lingkar di pangkal lengan. Model yang disebut kebaya model goyang ini kembali disukai oleh banyak kalangan wanita masa kini. Kebaya encim mengalami modifikasi dan modernisasi dengan adanya bahan-bahan seperti kain brokat, sutra, organdi, sutra alam, dan juga lainnya. Sebagai bawahan, kebaya encim dipadukan dengan kain sarung dengan model yang beragam, dari model buket, pucuk rebung, kain pagi sore, kain panjang yang disarungkan di pinggang, buket, tumbak, atau belah ketupat. Namun demikian, banyak remaja putri yang memadukan kebaya encim dengan celana panjang ataupun rok panjang. Pada awalnya tidak terdapat selendang pada setelan kebaya encim, namun seiring berjalannya waktu, penambahan selendang menjadi modifikasi pakaian adat Betawi. Hasilnya, di luar dugaan, penggunaan selendang ternyata menjadikan wanita yang mengenakannya lebih berwibawa dan lebih resmi. Untuk pengantin wanita, ada yang menggunakan sanggul, ada juga yang tidak. Untuk menambah kecantikan, para wanita akan menggunakan perhiasan seperti anting air seketal atau giwang asur, peniti rantai susun 3, cincin bermata, gelang listering atau gelang ular, dan kalung lebar. Para pengantin wanita juga menggunakan selop tertutup sebagai alas kaki. Perpaduan kebaya encim dari atas hingga bawah bertujuan untuk memelihara kehormatan dan keanggunan perempuan. Filosofi dari pakaian adat Betawi ini adalah keindahan, kedewasaan, kecantikan, keceriaan, kearifan, serta taat aturan dan tuntunan leluhur. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini. Silahkan berikan saran dan komen agar channel ini semakin baik ke depannya. Dan dukung kami terus dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.